Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Adinda dari SDIT Al-Qodri Pindrang. Mengapa saya mengangkat praktik baik ini? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Peserta didik tidak semangat belajar, merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. No, mari kita buat seluruh peserta didik aktif dan semangat mengikuti pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan dalam mengajar penjumlahan di kelas yang heterogen, di mana peserta didik memiliki berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda, saya menerapkan beberapa strategi utama yang menggabungkan diferensiasi, culturally responsive teaching, dan social emotional learning. Kelas dimulai. Setelah berdoa, saya memastikan seluruh peserta didik dalam kondisi siap mengikuti pelajaran hari ini. Tak lupa pula memberikan afirmasi positif agar peserta didik lebih semangat. Lanjut, saya melakukan kegiatan apersepsi. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan hitungan sederhana, menghitung jumlah siswa berjilbab krem. Lanjut, saya memperkenalkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami konsep penjumlahan dalam konteks jajanan pasar, dan juga menjelaskan kepada siswa kegiatan dan penilaian apa yang akan dilakukan hari ini. Pembelajaran penjumlahan dimulai dengan penjelasan konvensional untuk memastikan semua peserta didik memahami dasar penjumlahan. Setelahnya, saya menampilkan video yang menggambarkan konsep penjumlahan melalui kegiatan berbelanja di pasar. Video ini digunakan sebagai media interaktif untuk mengajak peserta didik terlibat aktif. Dengan menghentikan video di beberapa bagian, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Sebagai bagian dari culturally responsive teaching, saya menggunakan media visual yang relevan dengan budaya lokal, seperti gambar jajanan khas Sulawesi Selatan, termasuk kue cantik manis dan onde-onde. Peserta didik diajak untuk mengenali makanan tradisional sambil menghitung total harga jajanan tersebut. Dengan cara ini, pembelajaran penjumlahan menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta didik. Setelah menjelaskan rules games hari ini, saya membagikan daftar belanja. Saya membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Setiap peserta didik dalam kelompok menerima daftar belanjaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sebagai bentuk diferensiasi. Setiap kelompok terdiri dari 6 hingga 7 orang, di mana 2 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Dalam setiap kelompok terdiri dari beberapa anak dengan tingkat pemahaman yang berbeda, namun memiliki gaya belajar yang sama. Hal ini saya harapkan agar anak dengan tingkat pemahaman utuh dapat membantu teman yang belum paham atau paham sebagian. Dari sinilah setiap peserta didik mendapat tantangan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka tanpa merasa tertekan. Saat menyelesaikan daftar belanja, saya melihat situasi di mana beberapa peserta didik tampak kewalahan dengan tantangan yang mereka hadapi. Untuk mengatasi hal ini, saya menerapkan pendekatan social emotional learning. Saya menghentikan sementara pembelajaran dan mengajak peserta didik untuk menarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali, lalu merefleksikan perasaan mereka. Teknik manajemen diri yang saya lakukan ini membantu peserta didik lebih tenang dan fokus kembali, sehingga mereka dapat melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik. Kelompok yang telah menyelesaikan atau menghitung daftar belanja, maka dipersilahkan untuk berburu jajanan pasar sesuai pada daftar belanja. Misi berburu jajanan pasar
Dimulai. Setiap kelompok akan berburu jajanan pasar sesuai daftar belanja yang telah dikerjakan. Ada berbagai jenis kue-kue tradisional khas daerah Sulawesi Selatan, seperti jalangkote, cantik manis, onde-onde, kue lapis, dan lain-lain. Untuk mendapatkan jajanan pasar, setiap kelompok harus menukarkan daftar belanja yang telah dikerjakan. Jika benar, maka kelompok tersebut berhasil mendapatkan kue jajanan pasar sesuai daftar belanja. Kelompok yang berhasil menyelesaikan misi berburu jajanan pasar ditugaskan untuk membuat produk yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing kelompok. Kelompok dengan gaya belajar kinestetik ditugaskan oleh guru dan dibimbing untuk membuat media pop-up kue khas Sulawesi Selatan yang akan dipresentasikan di depan kelas bersama dengan teman kelompoknya. Halo teman-teman, hari ini kita berburu jajanan pasar. Ada jalan kote, ada risol. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, saya membagikan formatif berupa telur level yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pada kegiatan akhir, saya meminta seluruh peserta didik merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan mereka setelah melalui pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini semangat belajar, bisa buat kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu orang tua siswa. Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena anak saya selalu semangat ke sekolah, karena merasa pembelajaran di kelas disesuaikan kemampuan dan minat anak saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku rekan sejawat dari Ibu Dinda merasa terinspirasi dari pembelajaran pendiferensiasi yang dilakukan, karena hasil yang didapatkan itu bisa membuat siswa lebih aktif dan semangat dalam belajar. Semoga saya dan rekan guru yang lain bisa juga menerapkan pembelajaran pendiferensiasi tersebut.